Manchester United punya uang untuk dibelanjakan di musim panas, meski jumlahnya akan bergantung pada penjualan. Seorang striker dan bek tengah diyakini menjadi agenda utama klub menjelang musim panas. Menariknya, bek Juventus Bremer menjadi incaran jelang rencana pertemuan United dengan petinggi klub Real Madrid. Bek tengah asal Brasil ini juga menjadi target raksasa Spanyol. Pemain berusia 26 tahun itu bisa dibeli dengan harga terjangkau karena klausul pelepasan dalam kontraknya. Bremer diyakini, yang baru menandatangani kontrak baru akhir tahun lalu, akan tersedia dengan harga 50 juta euro di musim panas. Kesepakatan itu akan menelan biaya jauh lebih murah daripada biaya 75 juta pound yang diperdebatkan untuk membawa Jarrad Brandtwaite, target lainnya, ke Old Trafford dari Everton. Laporan di Italia mengklaim Juventus sudah mempertimbangkan calon pengganti Bremer, yang juga menarik minat dari klub lain, termasuk Chelsea dan Tottenham. United belum bisa mencoba merekrut Bremer dan Brandtwaite jika rezim baru berhasil melepas pemain yang tidak diinginkan. Ineos bertujuan untuk mengumpulkan dana tambahan sekitar 100 juta pound melalui penjualan pemain, dengan sejumlah pemain berpenghasilan tinggi siap untuk dijual. Pemain sayap Manchester United, Facundo Pellistri, telah membuka keinginannya untuk bergabung kembali dengan Penarol ketika ia menghadapi masa depan yang tidak pasti di raksasa Liga Premier. Setelah mengalami degradasi dengan status pinjaman di Deportivo Alaves pada tahun 2022, sejarah tampaknya akan terulang kembali untuk Pellistri. Untuk kedua kalinya di La Liga bersama Granada, klub terpaut 10 poin dari zona aman dengan hanya 2 bulan tersisa. Pellistri hampir pasti akan kembali ke Old Trafford musim panas ini, dengan klub pinjamannya lagi-lagi terdegradasi. Sisi positifnya, Pellistri akan bangkit dari reruntuhan musim Granada yang buruk tanpa cedera. Pellistri mencetak 1 gol dan membuat assist pada debutnya saat bermain imbang 3-3 dengan Barcelona, dan memenangkan penalti saat kekalahan 3-2 dari Real Sociedad pada hari Sabtu. Pellistri membuat 37 penampilan untuk Penarol, banyak diantaranya dilakukan di bawah asuhan Diego Forlan, sebelum mengamankan kepindahan senilai 9 juta pound ke Manchester United pada musim panas 2020. Tim Uruguay saat ini mempekerjakan legenda klub Diego Aguirre sebagai pelatih kepala. Aguirre adalah tokoh kunci dalam kemenangan terakhir Penarol di Copa Libertadores yang terjadi pada tahun 1987. Banyak orang yang terkejut minggu ini karena pejabat Manchester United, John Murtough dan Matt Hargreaves, keduanya terlihat di Barcelona. Ada dugaan bahwa pasangan ini mungkin berada di kota untuk melakukan pembicaraan transfer dengan raksasa Katalan, terutama dengan Mason Greenwood yang dilaporkan menjadi target tim Katalan. Manchester United diperkirakan sedang mengadakan pembicaraan dengan klub-klub Eropa mengenai penjualan Greenwood dalam kesepakatan senilai lebih dari 40 juta pound. Bukan hanya Barca, Murtough juga melakukan diskusi dengan perwakilan Real Madrid. Keduanya telah bertemu dengan para eksekutif dari Atletico Madrid dan Barcelona selama perjalanan mereka, dan pertemuan lebih lanjut dengan petinggi Real Madrid dijadwalkan sebelum mereka kembali. Murtough dan Hargreaves juga berencana mengunjungi klub-klub di Italia dan Portugal. Selain Mason Greenwood, pemain yang diperkirakan akan pindah di akhir musim, antara lain Jadon Sancho, Anthony, Casemiro, dan Aaron Wan-Bissaka. Sorotan kepada Casemiro saat sekali lagi memberikan umpan yang relatif mudah ke arah lawan terdekat, membuat masa depannya kembali dispekulasikan. Dalam 20 menit pertama pada hari Sabtu. Kini, passing tidak pernah menjadi atribut Ezequiel Palacios 24 jam kemudian. Palacios, sentuhan, berbanding 70 sentuhan yang dilakukan Casemiro, dengan tingkat penyelesaian yang hampir sempurna yaitu 96%. Metronom lini tengah Leverkusen menutup penampilan, yang mengingatkan kita pada pelatih kepala Xabi Alonso, Chios, yang kabarnya dihargai dengan harga murah sekitar 35 juta pound. Casemiro untuk jangka panjang,
namun seorang pemain yang mampu mengubah Manchester 90 menit dengan tenang dan terkendali. Manchester United dan Arsenal termasuk di antara banyak klub yang tertarik pada kiper muda Amerika, Patrick Schulte, yang membantu memimpin Columbus Crew ke puncak MLS pada tahun 2023. Menurut Mail Online, Arsenal diperkirakan akan melepas Aaron Ramsdale, dan Schulte dibidik menjadi cadangan yang ingin ditambahkan klub. Bagi United, menambahkan Schulte sebagai penjaga gawang ketiga masuk akal, karena Tom Heaton akan berusia 38 tahun saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, dan Altay Bayindir mungkin akan meninggalkan klub untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Wolverhampton juga telah menyatakan minatnya untuk mengontrak pemain internasional Amerika Serikat itu. Dengan 3 klub yang tertarik pada pemain Amerika itu, timbul pertanyaan, mengapa banyak tim tertarik pada Schulte? Pada tahun 2022, ia memenangkan penghargaan MLS Next Pro Goalkeeper of the Year. Dia segera lolos ke tim utama dan melakukan debutnya di musim MLS 2023 setelah Elo Rum, penjaga gawang tim utama, melewatkan pertandingan karena masalah visa. Pemain muda Amerika ini memulai sisa musim ini dan semua pertandingan klub setelahnya, termasuk di babak playoff. Setelah Columbus menang 3-2 di final konferensi atas FC Cincinnati, Schulte membuka perjalanannya yang luar biasa saat timnya bersiap menghadapi Los Angeles FC di final. Erik ten Hag dan sebagian besar pemain Manchester United menghadiri jamuan makan bersama di pusat kota pada Rabu malam. Tim hadir untuk makan malam pada Rabu malam di The Ivy di Spinning Fields, tempat para pemain United berkumpul untuk makan serupa pada malam musim baru pada Agustus 2021. Luke Shaw, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka dan Casemiro tidak hadir ketika para pemain United tiba di restoran. Para pemain selesai makan pada jam 10 malam. Shaw dan Martial sedang merawat cedera jangka panjang, sementara putri Casemiro baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-8. Staf Ten Hag, termasuk asisten manajer Michel van der Gaag, pelatih tim utama Steve McLaren dan direktur teknis Darren Fletcher, juga menghadiri jamuan makan tersebut. Ada mitos terkait makan malam ini. United mengadakan jamuan makan bersama di Hull pada November 2021, 2 hari sebelum pertandingan terakhir manajer Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer melawan Manchester City. United kalah 2-0. Liverpool telah memenangkan Piala Liga, berada di urutan kedua dalam tabel Liga Premier dengan jumlah poin yang sama dengan pemimpin klasemen Arsenal, dan peluang besar lolos ke perempat final Liga Eropa setelah mengalahkan Sparta Prague 4-1 pekan lalu. Wawancara yang dilakukan Rasmus Højlund dengan Mark Goldbridge, YouTuber dari United Stand, menuai reaksi balik dari pendukung Manchester United. Polisi Greater Manchester sedang menyelidiki ancaman pembunuhan yang dilakukan terhadap presenter The United Stand, Mark Goldbridge, setelah wawancara kontroversialnya dengan Rasmus Højlund. Penampilannya di saluran YouTube penggemar diyakini mendapat tanggapan buruk dari rekan satu timnya. United Stand telah membangun jutaan pengikut di Twitter dan YouTube sejak diluncurkan oleh Goldbridge 10 tahun lalu. Namun, hal ini tidak populer di kalangan tertentu karena banyaknya kritik yang ditujukan kepada para pemain setan merah. Wawancara Højlund di saluran tersebut bulan lalu diyakini telah membuat marah beberapa anggota skuad United. Meskipun The Daily Mail mengklaim hal itu sebagian besar menyebabkan para pemain mengolok-olok pemain Denmark itu daripada permusuhan yang serius. Kini, wawancara tersebut dilaporkan telah memicu ancaman pembunuhan, dengan Goldbridge diperingatkan bahwa dia bisa menghadapi bahaya saat dia tampil lagi di Old Trafford.